Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menanggapi terkait seorang sipir penjara di Lampung yang viral di media sosial karena pamer barang mewah yang tak sesuai dengan gajinya. Salah satu akun media sosial yang menyoroti sipir tersebut adalah @partaisosmed. Sipir itu bernama Dawang Delvi dan bertugas di Lapas Raja Basa. Dalam postingannya, akun ini menyertakan foto sipir yang tengah menunggangi motor gedenya. Partai Sosmed juga mengunggah video kolam renang yang disebut berada di rumah sipir Dawang Delvi. Selain itu, Partai Sosmed menyebut saat ini sipir Dawang Delvi tengah merintis bisnis baru yakni rumah sakit yang saat ini masih dalam pembangunan. Menkumham Yasona Lawli pun menyatakan akan memeriksa harta yang dipamerkan sipir tersebut. Itu motor pinjaman, sedang dicek semua dan dia termasuk alasan dia memang ada klinik istrinya. Klinik istrinya itu berapa besar, semua dia sedang dicek sama apa. Irjen sudah jalan, Dirjen sudah periksa. Nanti kita lihat kalau ada unsur pidana kita ini. Katanya memonopoli kantin dan koperasi di lapas. Ini sedang dicek oleh apa, berapa besar dan apakah benar apa tidak dicek oleh Irjen. Nanti dilaporin dan saya sudah dengar Kak Kanwil sudah memberikan penjelasan. Ya. Tapi itu masih aktif, sipirnya masih aktif di lapas. Sudah ditarik ke atas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019, gaji sipir penjara golongan 2A berkisar antara 2 hingga 3,3 juta rupiah. Sementara golongan 2D berkisar antara 2,3 hingga 3,8 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat malam ini. Sementara di waktu yang hampir bersamaan ada laporan palsu kebakaran di gedung DPRD DKI Jakarta yang membuat panik. 18 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke kantor Kemendagri untuk memadamkan kebakaran yang diduga terjadi di Blok B lantai 6 gedung. Asap tebal sempat terlihat, namun awak media tidak bisa meliput proses pemadaman lebih dekat. Hingga malam ini proses pemadaman masih berlangsung. DPRD DKI Jakarta diteror laporan palsu kebakaran malam ini. Sejumlah anggota Dewan Pegawai dan petugas keamanan berhamburan keluar saat adanya informasi kebakaran dari lantai 2 gedung DPRD DKI Jakarta malam tadi. 4 unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Namun setelah gedung diperiksa, petugas tidak ada kebakaran yang terjadi. Sebelumnya, pemadam kebakaran mendapat laporan melalui telepon dari pria bernama Rudi Hartono bahwa terjadi kebakaran di lantai 2 gedung DPRD DKI Jakarta. Yang saya stay di pos jaga pos wali kota Jakarta Pusat mendapat laporan bahwa terjadi kebakaran di lantai 2 gedung DPRD. Kita langsung meluncur ke TKP dan sampai di TKP berkoordinasi dengan pihak keamanan gedung, di cross check kembali dengan pihak keamanan gedung bahwa di setiap lantai 2 yang kita terima laporan terjadi kepulan asap ternyata nihil. Dipantau melalui CCTV pun nihil. Jadi laporan yang diberikan oleh Bapak Rudi Hartono terjadi kebakaran di Ke informasi berikutnya, pemirsa, terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba yang juga mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa menjalani sidang publik di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Teddy Minahasa menolak isi replik jaksa dengan menyebut tidak ada alat bukti yang mampu membuktikan dirinya terlibat dalam kasus jual beli sabu seberat 5 kg. Ini merupakan praktik pemutarbalikan fakta kesaksian. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa membacakan duplik atas tuntutan hukuman mati yang diterimanya dalam kasus jual beli sabu seberat 5 kg di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jenderal Bintang 2 ini membacakan langsung isi dupliknya yang dengan tegas menolak replik atau tanggapan jaksa dalam kasus peredaran sabu. Teddy menilai tuntutan hukuman mati terhadap dirinya rapuh karena tidak ditemukan alat bukti. Tidak ada satu pun yang mampu membuktikan bahwa saya terlibat dalam kasus ini. Justru dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yang sangat rapuh tampaknya
sebetulnya isinya ngomong. Dalam pembacaan duplik, Teddy bahkan mengutip ayat suci Al-Quran dan memamerkan deretan prestasi yang diraihnya selama bekerja di Korps Bayangkara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 5, Jakarta. Kedua pimpinan partai menyebut solid di pemilu 2024. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat sore. Kedatangan Caimin ke rumah Prabowo dalam rangka silaturahmi dan halal bihalal kedua partai. Usai menggelar pertemuan yang digelar secara tertutup, Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto menyatakan membahas mengenai komitmen antara kedua belah pihak untuk persiapan pemilu 2024. Memperbaharui semangat kerjasama dan koalisi untuk kepentingan Indonesia masa depan. Terutama keberadaan koalisi ini memang dibangun untuk Indonesia Raya, untuk Indonesia yang lebih baik, yang maju, lebih maju lagi. Oleh karena itu, alhamdulillah silaturahmi halal bihalal ini menghasilkan kebersamaan yang semakin solid, kekuatan koalisi yang semakin baik, dan semoga mengajak partai-partai lain untuk semakin bersama-sama. Aku gimana nih Pak Prabowo? Ya, kalian kan bisa lihat dari body language, bisa nggak? Sumbernya. Pokoknya mantap. Pokoknya kita tadi coba Anda perhatikan, kita benar-benar bersepakat semuanya ini untuk bekerja untuk Indonesia, untuk rakyat. Sudah, itu. Jadi, kepentingan rakyat yang terbaik untuk rakyat. Dan kita tidak mau terlalu banyak lompat sini, lompat sana lah. Pertemuan antara Prabowo dan Caimin ini bukan pertama kali terjadi. Pada 10 April lalu, Prabowo Subianto juga menerima kunjungan Muhaimin Iskandar di Kertanegara. Gerindra dan PKB telah bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dalam pertemuan terakhir, keduanya sempat membahas koalisi besar untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Koalisi Indonesia Bersatu memastikan kondisi politik di internalnya masih solid dan guyup setelah P3 menyatakan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 mendatang. Hal itu disampaikan dalam pertemuan Ketua Umum Partai Golkar, PAN, dan P3 di kediaman Airlangga Hartarto. Pertemuan ketiga Ketua Umum partai ini membahas dinamika politik yang terus berkembang, terutama setelah pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan serta P3. Pencapresan Ganjar oleh P3 menjadi sorotan karena selama ini P3 telah berkoalisi dengan Golkar dan PAN dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Dalam pertemuan tersebut, KIB menegaskan tidak akan mencampuri urusan P3 dalam mengusung capres. Golkar, PAN juga menghormati putusan P3 yang telah mengusung Ganjar sebagai capres pada pemilu 2024. Pemirsa, Partai Perindo mendorong Pemprov DKI Jakarta agar mendata pendatang baru di ibu kota usai Lebaran. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari munculnya masalah sosial. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta memprediksi 40.000 pendatang baru akan membanjiri ibu kota usai Hari Raya Idul Fitri 2023. Jumlah ini naik 20% dibanding Lebaran tahun lalu. Menanggapi fenomena pendatang baru di ibu kota, Partai Perindo meminta pemerintah dari tingkat provinsi hingga struktur paling bawah untuk mendata secara teliti pendatang baru. Menurut Perindo, upaya pendataan pendatang baru harus dilakukan untuk mencegah munculnya masalah sosial di Jakarta. Yang paling penting adalah bagaimana menyambut mereka dengan baik. Struktur dari pemerintahan provinsi sampai tingkat level ketua RT harus mendata tempat tinggalnya di mana, datangnya dari mana, dan kalau memang bisa
yang datang itu sudah memiliki tempat kerja-kerja tentu yang akan menampung mereka. Atau siapa yang menjamin mereka di Jakarta. Kan bisa dibawa saudaranya, berarti ada jaminan dari saudaranya. Nah, sehingga tidak kemudian pelaku-pelaku kriminal yang lari dari kampung, yang lari dari kabupaten, nah itu berkumpul di Jakarta, sehingga pendataan ini penting. Jakarta sebagai ibu kota terbuka bagi pendatang baru untuk mencari peluang pekerjaan. Namun diharapkan para pendatang baru memiliki kompetensi dan keterampilan serta membawa dokumen lengkap. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat saling ejek, dua kelompok remaja terlibat tawuran. Usai jeda sesaat lagi.